Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Andileta Setiawan. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pelajaran informatika untuk kelas 10 bab computational thinking. Kita akan bahas mengenai logika, preposisi, negasi, dan konjungsi. Untuk selanjutnya kita akan pelajari materi-materi yang akan kita bahas dalam pelajaran informatika. Pertanyaan pemantik untuk materi pelajaran hari ini: bagaimana pendapat kalian tentang berpikir komputasional itu? Jawab pertanyaan. Pernahkah Anda salah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi? Dan apa bahaya jika kita sebagai seorang pemimpin salah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi tersebut? Ayo, coba dijawab. Baiklah, Bapak Andi akan deskripsikan materi pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana sekarang zaman ini, sekarang zamannya tentang penggunaan bahasa dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagai syarat kita sebagai manusia eksis sebagai bangsa, ya, karena bahasa itu sebagai alat komunikasi dan juga logika bagaimana kita berpikir secara matematika berperan dalam pola pikir deduktif. Ya, logika itu berguna bagi para ilmuwan untuk mengetahui kesahihan sebuah penalaran. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita berpikir secara logika, yaitu kita akan bahas dengan kalimat-kalimat preposisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini secara spesifik, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian proposisi itu apa, dan kemudian yang kedua bagaimana mengidentifikasi kalimat-kalimat preposisi dan juga menjelaskan bagaimana pengertian preposisi majemuk. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya akan kita jelaskan mengenai pengertian negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Juga memberikan yang kelima, contoh kalimat negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Pengertian kalimat preposisi. Yang pertama yaitu adalah preposisi ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan bagaimana juga keadaan sebenarnya, ada juga keadaan yang salah dalam bentuk kalimat. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kalimat-kalimat preposisi. Kalian harus bisa. Jadi kalimat preposisi ada 4 unsur preposisi, yaitu 2 unsur merupakan materi pokok preposisi, sedangkan 2 unsur lainnya sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksud yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuator. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kalian bisa menjelaskan pengertian preposisi majemuk. Jadi preposisi majemuk ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi kalimat terdiri dari atensi dan konsekuen yang dipadukan. Contoh, perhatikan ya. 1. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Kita uraikan, subjeknya adalah bayam, predikat sayuran, dan obat alami penurun darah tinggi. Antiseden yang kedua, kuda adalah kendaraan pada para kesatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Bagaimana konsekuensinya? Kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan.